momen yang paling mengerikan adalah ketika ayahnya Kak Zuka memilih untuk nantangin sosoknya ini. Kacau sih ini. Tiba-tiba ayahnya Kak Zuka tuh lihat sosok perempuan. Posisinya agak jauh dari ayah Kak Zuka kan. Sosok itu lama-lama mendekat, dan mendekat. Dan pas dilihat, itu tuh sosok perempuan bajunya lusuh, kukunya panjang, dan wajahnya tuh mengerikan. Dan lama-lama matanya itu tuh membesar kayak mau keluar tuh loh mas. Dan tiba-tiba aja di sekitarnya dia itu warnanya merah. Part yang paling serem, dia tuh lihat ada orang lagi bawa keranda lewat tuh. Terus kerandanya itu marah ke dia. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Prita dan Amai kembali menemani kalian di kelam karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Halo semuanya, halo Mas Amai. Halo. Ih, ceria bang. Alhamdulillah happy banget hari ini. Kenapa tuh? Karena apa ya? Aku mau kasih tahu sebenarnya kalau cerita ini yang bakal dibawain sekarang itu sebenarnya daerahnya berasal sama seperti baju yang aku pakai sekarang. Dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Oh iya, ini kamu. Ini hadiah, ini kado. Oh, ini kado. Ini kado gitu. Kebetulan ada satu case waktu itu yang aku selesaikan karena aku menolak untuk diberikan berupa materi, uang lah ya gitu. Jadi dikasih baju buat kenang-kenangan. Cute sih mas, colorful kamu hari ini. Alhamdulillah. Tapi emang kamu suka kucing ya mas? Iya, aku sangat suka kucing sih. Gak sih, tapi bagus-bagus. Soalnya kucing itu bisa menetralisir tempat, apalagi misalkan tempat itu kayak udah terbengkalai atau misalkan tempat itu kayak bener-bener dihantuin gitu. Angker ya, tempat-tempat yang angker dan wingit mungkin dan energi negatif ya. Betul, kucing itu bisa netralis. Tapi memang hari ini ceritanya soal itu mas kebetulan. Really? Oke. Jadi kita dapat kiriman dari Kak Zuka namanya. Kak Zuka ini berasal dari Jawa Tengah. Kak Zuka memang minta untuk tidak disebutkan daerah persisnya gitu. Jadi kita sebut di daerah Jawa Tengah. Dan ini tuh cerita soal gangguan yang dialami oleh keluarganya Kak Zuka selama 7 tahun karena waktu itu mereka pindah ke suatu tempat. Nah, jadi keluarga itu memutuskan untuk pindah ke tempat ini karena harga sewanya tuh murah banget. Nih, udah dibilang murah nih. Sebenarnya kan murah tuh mencurigakan ya, Mas. Tapi tetap aja mereka pindah ke sana. Karena pertimbangan murah itu tadi, padahal sebenarnya tetangga-tetangga di sana itu udah memperingatkan mereka bahwa itu tempat tuh angker gitu. Itu tuh pasti ada bahaya di sana. Pasti sih kayak gitu sih. Enggak Iya dimana-mana begitu. Pasti kalau misalnya ada tempat dengan harga murah, pasti ada minusnya yang kita nggak bisa prediksi. Dan biasanya itu juga tidak kasat mata. Betul. Tapi memang akhirnya mereka kesana karena tuh si lahan ini juga cocok buat usahanya ayahnya Kak Zuka, yang mana itu adalah bengkel mobil. Cocok dong kalau misalnya gayung bersambut lah ya. Iya, gayung bersambut. Harga murah dan cocok buat bengkel. Bener. Dan tapi ya bener aja setelah Kak Zuka ini pindah, gangguannya terus-menerus mereka rasakan, dan itu nggak cuman gangguin ayah Kak Zuka, tapi Kak Zukanya juga dan seluruh anggota keluarganya dia. Jadi di sana pokoknya. Iya, yang tinggal di sana. Jadi entah di bengkel, entah di rumah, itu tuh gangguannya mereka rasakan bareng-bareng gitu kebanyakan. Bahkan ya Mas, sampai si bapaknya ini, ayahnya Kak Zuka ini tuh sempat memperkerjakan seseorang untuk jaga bengkelnya. Itu tuh cuman bertahan 1 malam aja, selalu seperti itu. Jadi saking gak kuatnya di sana. Saking gangguannya parah. Iya, jadi kan emang serius banget ya. Tapi memang katanya di lahan itu tuh ada gundukan batu misterius, Mas. Dan bahkan orang-orang yang di sana sampai saat itu juga, sampai saat Kak Zuka tinggal di sana, warga tuh nggak tahu itu tuh gundukan apa, sejak kapan ada di situ, dan bahkan itu isinya apa. Menarik gak sih, kayak itu misterius loh, misterius. Aku udah agak kebayang sih seperti apa, maksudnya tempatnya seperti apa, gundukan itu seperti apa, ambil dari energi ceritanya nih kayak langsung ngerti nih. Ya, tapi sebelum kita masuk ke cerita ya teman-teman, jangan lupa untuk dukung kita terus, subscribe YouTube kita, kemudian Instagram kita di Podcast Opsan, dan TikTok kita di Podcast Obrolan Santai. Terus mungkin buat teman-teman yang ceritanya mau dibacakan bisa kirim ke mana, Mas?
arsipcerita.ktj@gmail.com. Bener banget Mas Amai. Makanya buat teman-teman yang lagi nonton video ini, cek sekitar dulu. Pastiin di sekitar kalian ada orang. Pastiin lampu kalian nyala karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Semua berawal di tahun 2009, di mana itu adalah tahun keluarganya Kak Zuka pindah ke lahan itu. Jadi bengkel mobilnya ayahnya Kak Zuka itu tuh di lahan itu kan Mas. Sedangkan rumahnya Kak Zuka sendiri berjarak sekitar 3 km aja dari lahan tersebut. Dan lahan ini bisa dibilang kebun, tapi ya nggak luas-luas banget. Ya cukup lah untuk sebuah bengkel mobil ya, untuk naruh mobil-mobil di garasinya. Tapi yang menarik, di situ tuh ada beberapa pohon besar kan. Dan ada satu gundukan batu misterius. Konon katanya, gundukan batu ini tuh berasal dari makam dan itu udah ada dari zaman Belanda. Oke. Menurut penuturan seorang tetangga yang sebenarnya udah sepuh banget, bahkan gundukan itu udah ada sejak mbahnya ini tuh masih kecil. Jadi emang udah lama banget, kayak kisaran 1800-an lah. Wow. Lama kan itu Mas. Dan dari kabar yang beredar, ada makhluk yang menunggu gundukan itu. Seekor ular berwarna emas dan ada mahkota di kepalanya. Tapi kalau kata Kak Zuka ya we never know. Kalau aku kutip ya, we never know. Dan memang dari sana tuh nggak ada yang benar-benar tahu kepastiannya tuh ini tuh apa. Singkat cerita, setelah penandatanganan surat sewa ya Mas, ayahnya Kak Zuka, kakak laki-lakinya, sama satu karyawan ayahnya ini habis itu kerja bakti buat beresin lahannya karena dipenuhin semak belukar. Dan sejak itu aja mereka tuh udah ngalamin banyak gangguan dari botol, kaleng, layang sendiri. Dan pada saat itu mereka sampai sakitnya tuh barengan. Dan sakitnya tuh nggak jelas karena apa. Yang menarik, saat ayahnya itu sakit, ayah itu sering bermimpi bertemu dengan sosok ular itu. Katanya menjaga si gundukan. Dan di mimpinya itu si ayah tuh dililit sama ularnya itu. Aneh kan, kayak apa maksudnya gitu, kenapa cuman ayahnya aja. Dan puncaknya itu adalah ketika saat tidur si ayahnya Kak Zuka ini terpental keluar kamar. Sampai kepental Mas. Dan itu tuh gak make sense karena posisinya ya waktu itu kejadiannya, si Kak Zuka tidur sama ayahnya sama ibunya. Posisi pintu tuh ketutup dan ayahnya Kak Zuka ini berada paling jauh dari pintu. Otomatis kalau terpental itu kan lewatin Kak Zuka sama ibunya, dan itu mereka nggak tahu. Akhirnya ya Mas, dari kejadian ini ayahnya Kak Zuka merasa memang ada yang salah dengan lahannya mereka. Dan benar kata orang-orang, ya hari demi hari gangguan itu semakin terasa dan firasatnya itu tuh berubah jadi sebuah jawaban bahwa memang ada yang salah kan dengan si lahannya ini. Gangguan itu tuh terasa di siang hari maupun malam hari. Dan gak cuma ayahnya seperti yang gue bilang di awal, tapi satu keluarganya itu kena. Satu keluarganya itu kena, tapi gak tahu kenapa cuman ayahnya yang mendapat gangguan paling ekstrim. Kalau dari analisisku nih, ini kan udah lumayan agak tahu nih kita nih. Iya. Ya kan? Karena udah terlihat gangguan-gangguannya seperti apa. Terus kenapa diganggunya tuh nggak cuman, kayaknya nggak cuma karena tinggal di situ. Tapi ada yang dilakukan. Oh, ada aktivitas yang dilakukan keluarganya Kak Zuka. Kayak contoh bapaknya ini mungkin beliau adalah inisiator untuk bersih-bersih. Untuk ngebersihin lahan. Oke. Jadi akhirnya dia yang dikenain. Betul. Makanya kita coba dengerin selanjutnya ya. Iya, benar-benar. Kita lanjut dulu aja kali ya. Karena Kak Zuka tuh cerita, suatu waktu ayahnya kan lagi di bengkel. Posisinya hujan. Di situ ayahnya Kak Zuka kayak ngerasa ada yang salah. Kayak punya feeling tuh loh, akan ada sesuatu yang buruk terjadi hari itu. Dari hujan itu kan reda nih hujannya. Bener aja. Tiba-tiba ayahnya Kak Zuka tuh lihat sosok perempuan. Posisinya agak jauh dari ayah Kak Zuka kan. Tapi sosok itu lama-lama mendekat. Dan pas dilihat, itu tuh sosok perempuan, bajunya lusuh, kukunya panjang, dan wajahnya tuh mengerikan. Dan lama-lama
matanya itu tuh membesar kayak mau keluar tuh loh mas. Terus akhirnya Kak Zuka ini kan refleks buang muka, pas nengok lagi sosoknya udah nggak ada, hilang. Tapi katanya Kak Zuka yang lucu di part ini adalah ayahnya Kak Zuka tuh tetap di bengkel seharian, terus ya udah kayak nggak ada apa-apa aja gitu, jadi melakukan aktivitasnya seperti biasa gitu. Iya. Ini kan baru satu sosok aja ya mas, padahal ayahnya Kak Zuka tuh berkali-kali diganggu sama banyak sosok. Jadi suatu waktu deh, ayahnya Kak Zuka kan lagi sendirian di bengkel, sama seperti sebelumnya lagi sendirian kan, seperti biasa ya. Terus ayahnya Kak Zuka ini ditampaki oleh sosok nenek-nenek tua yang mana disinyalir itu adalah penunggu pohon sawo di lahan itu. Yang menyeramkan, sosok ini tuh sebenarnya nggak pernah mau menunjukkan wajahnya, jadi selalu ketutupan sama rambutnya. Bener-bener ketutupan sama rambut mas. Dan momen yang paling mengerikan adalah ketika ayahnya Kak Zuka memilih untuk nantangin sosoknya ini. Kacau sih ini. Nantangin dong, bayangin teman-teman. Kacau. Jadi kejadiannya, ayahnya Kak Zuka kan ditampaki nih sama sosoknya itu. Yang dilakukan ayahnya Kak Zuka adalah mainan lampu sorot motor. Lampu tembak kali ya. Iya, lampu tembak. Dim terus tuh ya. Didim ke arah si sosoknya itu. Terus tiba-tiba sosoknya hilang. Dan ayahnya Kak Zuka nyeplos, dasar pengecut. Ngomong gitu. Terus balik ke lincah tempat duduknya ayahnya Kak Zuka. Lah pas duduk, tiba-tiba ayahnya Kak Zuka tuh dadanya sesek, rasanya nggak enak, nggak bisa nafas, dan tiba-tiba aja di sekitarnya dia itu warnanya merah, alaminya dia, jadi berubah jadi kayak di alam lain, masuk alam lain, warnanya merah, dia lihat banyak sosok berwarna merah, dan part yang paling serem, dia tuh lihat ada orang lagi bawa keranda lewat tuh, terus kerandanya itu ngarah ke dia, makin dekat, dan ayahnya Kak Zuka langsung istighfar karena ngerasa ini tuh kayak nggak beres, ini kayaknya aku di tempat lain, langsung istighfar, tapi dadanya tuh makin sesek mas, dan akhirnya setelah istighfar berkali-kali dia bisa keluar dari tempat itu. Semuanya kelihatan jadi normal lagi, dan dia jadi kepikiran, ini tadi tuh apa, aku tuh masuk ke alam jin kah, atau aku kesurupan atau apa. Pokoknya kepalanya ayahnya Kak Zuka tuh penuh pertanyaan lah. Tapi bentar deh Mbak Brita, soalnya apa ya, kalau dilihat dari apa yang terjadi sama ayahnya Kak Zuka ini, sini mungkin ada satu analisis yang case-nya sebenarnya banyak terjadi gitu. Kayak jika seseorang itu menantang hal-hal gaib, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu dia masuk ke alam gaib. Oke, dia masuk. Nah, yang kedua dia diselimuti oleh hal gaib. Diselimuti? Iya. Cuman ini yang apa ya, yang membuat aku bisa memastikan kalau ini diselimuti itu ketika dadanya ayahnya Kak Zuka sakit ya, seseknya itu ya. Nah berarti dia ada yang menumpangi, ada yang menunggangi. Jadi makanya rasanya sesek kayak didekap atau ditutup gitu di matanya sama tangan mereka, sehingga ayahnya Kak Zuka bisa melihat sekitarnya, tapi yang dilihat adalah hal gaib. Make sense sih mas, karena ini kan ayahnya Kak Zuka tuh udah berkali-kali ya digangguin ya, dan Kak Zuka sendiri bilang ayahnya tuh yang paling ekstrim digangguin. Soalnya pernah ayahnya Kak Zuka itu tuh sakit perut, gak jelas tuh loh sakit perutnya karena apa, pokoknya sakit, benar-benar sakit. Terus akhirnya datang ke tukang urut, yang kebetulan tukang urutnya itu tuh sakti, yang punya kemampuan lebih lah teman-teman. Dan ketika lagi diurut itu, si tukang urutnya bilang kayak, ini kayaknya memang bapak ada sesuatu gitu, dan dia bilang kalau ayahnya itu tuh ditunggangi oleh sosok ular. Berarti valid dong gitu apa yang dilihat warga, yang dialamin di mimpinya ayahnya Kak Zuka, dan ternyata orang lain yang bahkan nggak diceritain loh sama ayahnya Kak Zuka bisa lihat. Berarti kan valid ya apa yang dialami oleh keluarganya Kak Zuka gitu. Dan ini tuh serem banget sih mas menurutku. Serem. Ini termasuk cerita yang seram dan menegangkan menurutku, karena kenapa bisa ekstrim banget ya untuk apa ya, kayak serangannya itu, kenapa bisa ekstrim, karena menurutku tipis ayahnya Kak Zuka ini mengacak-ngacak sebuah kerajaan di situ. Meskipun niatnya bukan untuk mengacak-ngacak kan sebenarnya gitu. Tapi beliau itu yang menginisiasi untuk membersihkan A, membersihkan B dan C, sehingga ada yang salah sepertinya di situ.
dan ada yang marah. Dan ada yang marah. Bener sih. Tapi emang Kak Sukanya sendiri ya, akhirnya kan setelah lama banget diganggu itu mulai ngerasa ini tuh nggak normal tuh loh, kehidupan keluargaku nggak normal. Bayangin deh Mas, kamu setiap hari diganggu, mau di rumah, mau di bengkel, dan hantu bengkel ikut ke rumah, jadi yang nggak ada safe place buat keluarga ini pada akhirnya. Iya kan? Yeah. Di bengkel itu sendiri ya Mas, hampir setiap malam kan ayahnya Kak Suka itu nginep karena harus jaga mobil-mobil klien yang emang ditinggal di sana supaya aman kan. Dan itu juga kadang gantian sama kakak laki-lakinya Kak Suka sama karyawannya juga. Dan itu mereka sama-sama diganggu, jadi gantian diganggu juga sebenarnya. Ada suatu waktu ya Mas, yang giliran jaga tuh adalah kakaknya Kak Suka dan karyawan ayahnya. Mereka berdua nih tidur di bengkel di dalam mobil. Pas lagi tengah-tengah tidur itu, masih tidur ayam ya, itu tuh terdengar suara ketukan. Terus tuk-tuk dari kaca kiri, gak lama dari kaca tengah, tuk-tuk. Gantian kaca yang sebelah kanan, tuk-tuk. Begitu terus ternyata muter suaranya. Pas mereka melek, itu ternyata ada sosok perempuan dan itu dia senyum terus tuk-tuk keliling. Jadi bikin mereka takut dong, terus habis itu mereka langsung pulang. Jadi emang apa ya, gangguannya tuh ekstrim. Dan maksudnya mereka nggak tanggung-tanggung untuk nampakin diri mereka gitu. Bukan lagi barang atau suara aja, benda jatuh dan suara aneh, suara burung dan lain-lain gitu. Tapi ini langsung sosok ya. Iya. Wow. Banyak Mas menurutku yang nggak masuk akal. Soalnya pernah juga nih ceritanya Kak Suka, mobil pelanggan dibawa pulang ke rumah, ditaruh di garasi. Kuncinya ditaruh di atas kulkas. Itu posisinya lagi maghrib. Pas maghrib ini keluarganya Kak Suka makan, tapi ayahnya tuh lagi pergi keluar sebentar. Pas lagi asik-asik makan itu, mereka dengar suara mobilnya di starter. Mereka kira bapaknya mereka, ayahnya Kak Suka ini tuh cuman mau manasin. Yaudah mereka diemin aja dong. Nah, lama-lama mereka makan ini tuh mereka bingung, kok mobilnya dipanasin lama banget. Diceklah keluar, ternyata nggak ada siapa-siapa dan kuncinya masih di atas kulkas. Tapi mobilnya nyala? Mobilnya nyala. Itu kan suatu hal yang tidak logis ya sebenarnya. Dan untungnya nggak lama tuh ayahnya Kak Suka pulang. Ayahnya Kak Suka pulang, terus bilang ke sosoknya ini yang di dalam mobil. Ayahnya Kak Suka tuh bilang, "Ojo do ganggu, iki anakku wedi." Dan mobilnya tiba-tiba mati. Kayak nggak ada apa-apa aja. Tapi manut ya sama ayahnya Kak Suka, untungnya. Aduh, ini tuh bayangin deh Mas. Ini udah penampakan kayak gitu, terus gangguannya udah dari berbagai sosok, terus ada yang dibawa ke alam jin segala, terus tadi katanya ada botol melayang segala macam. Pokoknya tuh ada berbagai rupa gangguan tuh loh yang mereka rasakan. Bener, emang ini udah ekstrim banget karena aku rasa apa ya, kayak si makhluknya pun ngerasa juga ekstrim gangguannya. Jadi kayak pertukaran treatment. Jadi si makhluk-makhluk gaibnya ini ngerasa diperlakukan tidak baik. Otomatis dia membalas. Membalas dengan hal yang tidak baik juga. Betul. Dibikin gak nyaman kan. Karena mereka merasa dibuat tidak nyaman juga dengan kehadiran keluarganya Kak Suka. Oh, make sense sih. Bener sih, tapi gangguan yang paling mengerikan ya, mengerikan dalam artian mengkhawatirkan, itu malah ketika sosok-sosok ini menyerupai ayahnya Kak Suka. Dan itu dilihat sama orang banyak. Jadi bukan cuma keluarganya Kak Suka yang lihat, malah mereka tuh nggak lihat, yang lihat tuh malah orang lain Mas. Jadi ada dua kejadian. Itu pas keluarga mereka tuh diundang kitanan tetangga sama pas lebaran tahun 2013-2012 gitu kalau nggak salah. Orang lain yang di luar keluarga intinya Kak Suka, yang mana itu adalah tetangga dan saudara-saudara mereka, itu benar-benar lihat ayahnya Kak Suka. Bahkan interaksi, ngobrol Mas kayak orang normal. Polanya itu sama Mas. Jadi si sosok ini akan datang duluan, terus beberapa jam kemudian itu keluarganya Kak Suka datang, tapi tanpa ayahnya ya, karena memang ayah tuh nggak datang. Atau misalnya datangnya belakangan tuh loh. Terus orang-orang itu akan bilang, jenengan kok nggak bareng bapak, tadi kan bapak sudah rawuh. Ya aneh dong, padahal bapaknya aja tuh belum berangkat gitu. Atau emang nggak ikut. Dan buat Kak Suka sendiri dan keluarga itu tuh mengkhawatirkan karena
mereka nggak tahu sosok-sosok ini tuh apakah melakukan hal-hal buruk atau ngomong buruk ngomong sih buruk sebenarnya. bener melakukan hal kriminal mungkin itu ditakutkan karena ini tuh udah apa ya, udah kelewat batas lah gangguan ini. Bertahun-tahun dengan kondisi seperti itu ya akhirnya Kak Zuka dan keluarga pasti capek dong mas, terutama ayahnya ya yang paling sering diganggu. Ayahnya capek banget ngadepin gangguan-gangguan kayak gitu, sampai pernah jadi untuk ngejagain bengkel itu ayahnya kan memperkerjakan orang kan untuk jaga. Kebetulan orangnya ini tuh nggak percaya dengan hal-hal gaib. Ya menurut Kak Suka kan kita nggak bisa memaksakan kepercayaan seseorang. Jadi udah, yang penting ayahnya tuh udah nge-briefing jangan aneh-aneh di bengkel ini. Terus tau nggak orangnya ngapain? Bisa-bisanya orang ini buang air kecil di atas gundukan batu itu. Mantep dong. Ya bener aja, habis itu sakit perut, guling-guling, katanya dramatis hari itu. Bener-bener sakit yang kayak orang sekarat tuh loh mas. Dibawa ke dokter tuh sama ayahnya Kak Suka. Ya seperti yang bisa kita tebak ya, dengan pola-pola cerita seperti ini, dokternya bilang nggak ada apa-apa kok pak, sehat kok gitu. Jadi emang ya seakan-akan mereka tuh ngusir keluarganya Kak Zuka kan. Akhirnya setelah bertahan 7 tahun di sana, Kak Suka dan keluarga memutuskan untuk pindah. Sebenarnya bukan karena masalah di Demit ini, tapi memang ada hal yang tidak bisa diceritakan oleh Kak Suka. Yang menarik, setelah kepindahan ini, ayahnya tuh normal, kayak nggak ada apa-apa. Jadi ayah tuh nggak sensitif lagi. Bener-bener ya udah nggak pernah lihat apa-apa, nggak pernah mimpi yang aneh-aneh lagi. Bahkan Kak Zuka yang dulu hitungannya kalau digangguin itu pasti bareng keluarga, nggak se-ekstrim bapaknya, itu malah sekarang jadi sensitif, malah kebalik tuh loh. Ayahnya jadi normal, Kak Zukanya malah jadi yang sensitif. Dan sampai saat ini juga sebenarnya masih menyisakan pertanyaan tuh loh tentang apa yang terjadi di lahan itu. Karena sampai Kak Zuka pindah, itu Kak Zuka dan keluarga nggak tahu sebenarnya gundukan itu apa atau isinya apa. Memang ada cerita lain soal gundukan itu. Katanya gundukan itu sebenarnya menyimpan mustika. Karena dari cerita yang beredar di warga ya, ada orang-orang yang sempat datang ke sana dan mencoba mengambil si mustika itu. Tapi ya nggak bisa, karena dijaga oleh sosok ular emas yang menggunakan mahkota. Bahkan bisa jadi mahkotanya itu adalah si mustikanya itu sebenarnya kan. Kalaupun ada yang mau ngambil mustika itu ya mas, syaratnya itu adalah nyawa tumbal manusia sebanyak 7 orang. Berat. Berarti kan memang ini mustika yang spesial kan gitu. Ada mahar yang harus dibayarkan untuk bisa mengambil mustika itu. Cuman setelah dari kejadian ini, buat Kak Suka yang terpenting adalah keluarganya sudah aman, ayahnya sudah sehat-sehat aja, udah nggak pernah diganggu lagi. Dan yaudah mereka terhindar dari segala mara bahaya yang terjadi di sana. Cuman ya masih jadi pertanyaan sendiri gitu. Itu sebenarnya gundukannya apa sih? Isinya apa? Gitu. Itu dia teman-teman cerita kedatangan mereka hari ini. Menurutmu mas, itu apa Petilasan. mas? Petilasan. Oke. Coba jelasin kenapa petilasan? Pertama, itu bukan makam, tapi itu petilasan yang memang ada sejak dulu, kayak tempat ritual lah. Oke. Kayak tempat ritual. Sebenarnya itu kayak seperti tempat ritual. Dan tempat ritual itu mempunyai energi yang khas. Dan mempunyai sosok penjaga yang khas juga. Seperti ular, naga, macan, harimau. Itu jarang sekali sosok yang identitasnya seperti itu menguasai sebuah makam, satu makam bahkan. Oke. Biasanya ular kayak dia tuh ceroboh kasar. Kayak satu tempat yang spesial gitu loh, yang bukan wah ini makamnya ABC dijaga oleh satu macan. Biasanya macan tuh ya sekeliling semakam penuh. Oh, jadi lahannya bisa langsung luasnya, seluasnya itu ya gitu. Dan itu kalau mustikanya adalah mahkotanya sebenarnya enggak juga. Menurutku. Mustika itu yang banyak banget bentuknya. Enggak mesti mahkotanya si ular itu. Kadang mahkota si ular itu menandakan bahwa dia adalah ketuanya di situ. Yang in charge di situ. Bisa jadi mustikanya itu adalah salah satu batu di mahkotanya. Bisa. Atau bisa juga ada keris yang berupa ular di situ.
Keris berupa ular, emang bisa? Bisa ada keris yang gagangnya ular. Oh, oke. Seperti itu. Oh, jadi emang bisa ya Mas, berarti Bisa. bentuknya ular, si gagangnya itu berarti semacam penggambaran ya, simbol ya? Simbol. Jadi memang banyak sih sebenarnya, nggak mesti juga, tapi biasanya dari kasus-kasus yang ditemukan itu seperti itu. Nah itu kan untuk bentukannya ya. Iya. Dan balik lagi nih ke gangguannya. Sebelum gangguannya ke tanahnya dulu deh. Sebenarnya kenapa kok kayak ekstrim banget gangguannya? Itu menurutku tanahnya tuh adalah kerajaan. Nggak mesti kerajaan dari ular itu. Gitu. Tapi memang karena tempat udah lama kosong. Iya. Dan orang-orang daerah sana sudah mengecap tempat itu angker, makin ekstrim. Karena ada pandangan-pandangan yang jadi kolektif ya. Betul, gitu. mereka berkuasa di sana, ngerasa lebih kuat, ngerasa lebih banyak masanya, sehingga mereka mudah lah untuk mengganggu manusia. Gitu. Nah salah satunya ular itu juga. Dia kan yang paling terkenal katanya harus ada tumbal 7. Nggak mesti juga sebenarnya. Nggak mesti gitu. Cuman yang terkenal itu akhirnya ya ketika berhadapan dengan manusia, si jin ular itu akan mengikuti syaratnya 7 nyawa dan A B C D E F G. Oke, kayak yang ide yang menarik. Iya. Aku lakuin kayak gitu. Tak jadiin syarat Betul. Nah, selanjutnya selain tanahnya kan udah tuh ya. Bisa jadi itu kerajaan. Aku bilang kerajaan demit dan lain-lain. Selanjutnya kenapa gangguannya ekstrim ke keluarga Kak Zuka termasuk ke ayahnya? Karena ayahnya kan inisiator atau kepala keluarga di situ. Jadi dia memimpin. Pemimpin lawan pemimpin harusnya dong. Gitu. Ya, jadi dia dipandang sebagai ini ketuanya nih bro, gitu loh kata si demit-demitnya itu. Ini ketuanya nih, jadi lukai dia, serang dia, ganggu dia. Gitu. Kan ada jarak rumah dan bengkel agak berjarak 3 km ya. 3 Tapi itu masih dalam satu teritori yang sama. Kerajaan itu bisa seluas itu loh, bisa 3, 5, 10 bahkan berkilo-kilometer. Oke. Tapi aku tuh menaruh kecurigaan sama yang punya lahan juga sih. Kan ini kan disewa ya mereka. Maksudnya masa dia nggak tahu kalau lahan yang dia sewakan tuh ada sesuatu. Terus kayak murah. Jadi yang bisa jadi aja kalau itu tuh bisa jadi memang si yang punya lahan tuh memang sengaja juga. Aku sempat malah mikir pas baca ini bukan mau ditumbalin kan. Bukan. Jadi emang banyak case orang beli lahan itu zonk. Oh, jadi memang bukan kesalahan si yang punya lahan juga sebenarnya kan. Kadang dia juga udah menderita karena itu, gitu loh. Dia juga jadi korban. Kadang seperti itu, dia beli lahan murah. Ternyata ada kasusnya seperti itu, gitu. Ada beberapa kasus yang aku temuin juga. Jadi dia beli lahan, ternyata itu bekas pemakaman. Dan dia nggak tahu. Dan itu diratakan. Jadi gini sistemnya, kayak ada tanah dihibahkan buat pemakaman. Tapi ada oknum-oknum. Nah akhirnya tanah itu dibagi gimana kan caranya, jadi tanah lagi kosong dijual. Itu sering banget kejadian seperti itu. Bisa diserilin nggak sih Mas? Bisa aja tapi perlu waktu text time dan energi jelas lebih kepake. Tapi nggak se-worth itu, mendingan ya udah kalau kita tahu bahwa tempat itu udah mendingan jadi pemakaman aja. Iya. Terus kayak yaudah kalau emang udah sadar ada sesuatu yang salah ya kita tinggalin aja gitu. Betul. Nah itu kejadiannya seperti ini gitu, gangguannya seperti ini. Aku yakin juga walaupun kepindahannya tidak diceritakan Kak Zuka ini, tapi ini menjadi faktor juga. Udah pindah aja sekalian. Karena aku yakin ini bukan suatu yang mudah untuk ditanganin, apalagi tiap hari. 7 tahun loh kayak 7 gitu. 7 tahun berkali-kali diganggu gitu loh, ditanya ada orang pintar diganggu A B C D. Jadi kan kayak apa ya? Jadi kayak nggak betah juga gitu untuk tinggal di sana. Udah sekalian aja pindah. Menurutku gitu sih. Jadi emang banyak faktor lah yang mengakibatkan gangguan ini terjadi ke keluarga Kak Zuka ya. Sering banget berhari-hari sampai akhirnya bertahun-tahun lelah, udah mendingan pindah. Emang udah pilihan terbaik ke pindah. Dan untungnya memang akhirnya keluarga Kak Zuka kan cabut ya dari rumah itu. Dan ya beneran bapaknya kan habis itu bisa aja gitu, nggak ada apa-apa. Berarti emang tanahnya. Mungkin buat teman-teman kalau lagi cari lahan hati-hati gitu, dicek dulu, mungkin bisa cari praktisi terdekat. Mungkin kalau perlu ya, kalau diperlukan aja gitu, atau kalau udah rasa percaya silahkan gitu. Pokoknya jangan mudah percaya dengan ambil harga murah. Ambil harga murah karena biasa ada sesuatu di situ. Gitu. Jebakan Batman biasanya. Biasanya jebakan Batman. Kenapa Batman?
Pokoknya buat teman-teman hati-hati aja kalau di luar sana, pokoknya jaga diri terus juga dan ya jangan terpancing dengan harga murah. Itu dia teman-teman cerita kedatangan mereka hari ini. Terima kasih banyak Kak Suka sudah berbagi cerita ke kami. Sehat-sehat terus untuk Kak Suka, keluarga dan ayah. Iya. Semoga tidak diganggu-ganggu lagi ya, aman sentosa pokoknya. Betul. Buat teman-teman juga jangan tergiur harga murah karena itu bisa jadi jebakan Batman. Betul. Oh ya, buat teman-teman juga yang mungkin ceritanya ingin dibacakan juga ya Mas, bisa dikirim ke arsipceritaktj@gmail.com. Itu dia untuk cerita kelam hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan.